Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 Mekatronik kelas 2. Kali ini akan mempresentasikan tugas kami terkait perancangan sistem deteksi dan evakuasi kebakaran berbasis Arduino. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Hariza. Kenalkan, nama saya Jandi Pramudia Pramudani Herlambang. Oke, jadi yang pertama adalah latar belakang. Di sini kami mengambil permasalahan yaitu eh, dalam bencana kebakaran, keterlambatan deteksi dan evakuasi itu sering menjadi faktor yang memperparah dampak kebakaran. Nah, di sini kami menawarkan solusi adanya sistem deteksi yang mampu memberikan peringatan dini serta respons otomatis yang cepat dan responsif untuk mendukung keselamatan pengguna bangunan. Di sini tujuan perancangannya itu adalah mendesain alat pendeteksi kebakaran berbasis Arduino dan sensor infrared untuk mendukung percepatan evakuasi dini dalam kebakaran gedung. Di sini di sebelah kanan ada komponen-komponen utamanya, yaitu adalah Arduino Uno, flame sensor, servo, LED, dan juga buzzer. Arduino Uno, microcontroller yang berfungsi sebagai sistem yang menerima, mengolah, dan mengirim sinyal antara sensor dan aktuator. Lalu ada flame sensor sebagai sensor yang membaca infrared dari lingkungan. Lalu ada servo, aktuator yang menggerakkan pintu darurat sejauh 90 derajat untuk membuka dan menutup pintu darurat. Lalu ada LED sebagai indikator cahaya ketika terjadi kebakaran. Lalu ada buzzer yang merupakan indikator bunyi ketika terdeteksinya kebakaran. Selanjutnya ada konsep sistemnya, itu ada sensor di bawah threshold berjalan. Jika pemacu derajat dan juga lidi menyala serta buzzer berbunyi. Di sini ada alur pembacaan kerjanya, yaitu pertama dari sensor diolah ke microcontroller, lalu microcontroller memberikan sinyal ke aktuator. Ini desain mekanis dari sistem atau gambar mesinnya, mechanical drawing. Di sini ada yang berwarna oranye itu merupakan representasi dari bangunannya. Lalu di bangunannya itu terdapat pintu darurat dan di pintu darurat terdapat servo yang nantinya akan membuka tutup pintu sesuai dengan pembacaan sensor. Lalu untuk rangkaian elektroniknya di sini ada LED yang berfungsi sebagai indikator kebakaran secara cahaya. Lalu di sini ada buzzer, itu indikator audio jika terjadi kebakaran. Lalu ada Arduino dan juga ada flame sensor. Oke, next ini komponen yang kami pakai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada flame sensor, Arduino, ada LED, servo motor, buzzer. Untuk tambahannya di sini kami menggunakan resistor 200 ohm sebelum LED, lalu juga ada USB dari USB up ke USB B untuk komunikasi antara Arduino dan juga PC. Lalu ada breadboard di mana kami menyusun LED, resistor dan juga buzzer di sana, dan juga jumper wire sebagai konektivitas antara komponen. Oke, ini untuk rangkaian elektronik. Jadi di rangkaian yang kami buat itu semua sensor dan aktuator terhubung ke digital pin. Di mana flame sensor terhubung ke digital pin 2, LED D4, buzzer D7 dan motor servo di D9. Nah, apabila kita melihat dari model rangkaian yang kami buat di Tinkercad, di sini kami menggunakan PIR sensor. Kenapa gitu? Karena tidak ada sensor IR di Tinkercad. Nah, itu adalah representasi dari flame sensor yang memang kami gunakan. Kemudian ini untuk sekilas programmingnya, jadi di awal kami mendefinisikan pin-pin untuk masing-masing aktuator dan sensor. Lalu di sini ada kontrol untuk servo,
Lalu ada juga timernya untuk LED dan buzzer. Di sini juga ada. Nah, eh, di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi alarm mode. Bisa dilihat di situ namanya void alarm mode. Di sana itu ketika memang dia membaca eh, panas, seperti sebelumnya ada if statement di situ, if else statement, if flame state sama dengan low, maka alarm mode akan dipanggil. Nah, fungsi alarm mode-nya itu ada di bawah. Dia membuka pintu door servo door open, habis itu di situ LED-nya juga mulai kelap-kelip. Habis itu di bawahnya juga dari buzzer juga mulai berbunyi juga, ada statementnya juga logiknya di sana. Dan yang kedua di pojok paling kanan adalah fungsi untuk save mode, di mana itu adalah kondisi standby dari sistem. Oke. Ini adalah setup alat yang kami gunakan untuk pengujian. Jadi yang kardus itu adalah model rumah yang kami gunakan sebagai representasi bangunan. Di situ juga ada breadboard, sensor-sensor dan juga eh, aktuator yaitu motor servo. Nah, ini sebenarnya ada video pengujian alat yang sebenarnya sudah kami upload juga di Docs. Untuk poin-poinnya di sini implementasinya, pertama flame sensor itu mendeteksi radiasi dari korek api. Jadi kami menggunakan korek api di situ, di mana apabila dia mendeteksi panas, maka servo akan bergerak sejauh 90 derajat, yang dimana dia membuka pintu. Yaitu merepresentasikan dari pintu darurat itu sendiri. Nah, kalau misalkan value bacaan sensor itu melewati threshold, jadi servonya muter dan LED kemudian buzzernya akan menyala, di mana itu menggambarkan sirine dari sistem keselamatan kebakaran. Terakhir, apabila memang tidak melampaui threshold, maka sistem akan masuk ke mode idle. Untuk kesimpulan dan sarannya, yang pertama kesimpulannya adalah sistem deteksi dan evakuasi kebakaran berhasil dirancang dan bekerja sesuai tujuan perancangan. Yang kedua, sistem mampu mendeteksi nyala api, memberikan respon otomatis berupa peringatan audiovisual, serta membuka pintu darurat. Lalu poin yang ketiga, motor servo berhasil mensimulasikan pembukaan pintu evakuasi hingga 90 derajat. Untuk sarana, poin pertama adalah sistem dapat dikembangkan dengan penambahan sensor lain, misalkan sensor gas atau suhu, untuk meningkatkan keandalan deteksi kebakaran. Lalu poin yang kedua adalah diperlukan pengujian lanjutan, khususnya pada kondisi nyata, dengan berbagai skenario kebakaran yang variatif untuk lebih representatif terhadap aplikasi nanti di lapangan. Dan yang terakhir adalah implementasi pada skala kecil atau prototipe seperti proyek yang kami buat. Desain bangunan material harusnya digunakan lebih aktual yang bisa merepresentasikan kondisi aktual di lapangan. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.